Apakah ketika mulai memasuki dunia puisi, seseorang harus punya bekal pengetahuan teori? Kalau iya, bekal teori apa yang harus dipunyai? Kalau tidak, kapan dia harus mulai membekali diri dengan teori-teori itu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan saya dulu ketika mulai menulis puisi juga. Dan sepertinya banyak yang bertanya soal itu. Di beberapa kesempatan sering yang bertanya seperti itu gitu. Saya pengen menjawab dengan jawaban begini. Satu, ketika memulai tidak perlu bekal pengetahuan teori sastra, teori kritik sastra. Kalau itu yang dimaksudkan ya. Nulis aja dulu. Saya dulu juga mulai dengan begitu karena ya nggak tahu teorinya dan juga nggak tahu teori apa yang harus pengetahuan apa yang harus dimiliki untuk mulai menulis puisi. Ya anak SMP ya, waktu itu saya SMP ya, nggak ngerti apa-apa kan. Contoh-contoh puisi yang saya baca, yang saya temukan itu adalah puisi-puisi yang di buku pelajaran bahasa Indonesia itu kan terbatas sekali ya. Beberapa Hairil, beberapa Sapardi, beberapa saja angkatan 66, angkatan Pujangga Baru begitu, dan sajak-sajak yang lainnya tidak banyak. Tapi rasanya sajak-sajak yang tidak banyak itu pada waktu itu lumayan menggoda saya untuk tertarik menulis puisi, masuk ke dunia puisi itu. Tentu saja saya tidak puas, tapi saya mencoba menuliskannya. Menulis puisi mulai SMA, SMP itu saya mulai menulis puisi. Ya bayangkanlah sebuah kampung gitu yang bahkan dari kota kecamatan pun jauh begitu. Sekolah dasar yang akses terhadap buku ya tidak banyak, tidak bagus lah, tidak mencukupi tentu saja untuk orang yang mungkin seperti saya yang suka membaca, selalu merasa kurang, selalu haus membaca itu. Tapi nulis aja itu menurutku bisa jadi awal untuk memulai petualangan memasuki dunia puisi. Tulis aja apa yang terpikir, apa yang tiru aja yang ada gitu. Coba ubah-ubah, kan tidak ada yang sama puisi-puisi itu bentuknya. Dulu saya berpikir begitu, saya ubah-ubah aja gitu mirip. Nah, yang kedua, tapi pelan-pelan ketika saya punya akses ke buku, misalnya ketika SMA di kota di Balikpapan itu mulai banyak buku-buku yang sebagian saya beli, sebagian memang ada di perpustakaan sekolah. Saya mulai membaca, mulai banyak membaca puisi gitu. Ternyata puisi banyak variasinya, banyak bentuknya. Dan juga ada pelajaran SMA itu kan mulai membahas macam-macam lah. Belum cukup tentu saja gitu. Saya mulai membaca surat kabar juga, media yang ada puisi, yang ada majalah. Waktu itu ada majalah Remaja Hai yang punya rubrik puisi, dan setiap puisi yang dimuat itu diulas sama sepertinya Arswendo Atmawiloto almarhum, karena kodenya AA gitu. Itu lumayan menambah bekal pengetahuan saya tentang puisi, karena dia tidak sistematis tapi pelan-pelan, kasuistis gitu loh. Puisi yang dimuat tentang apa, dibahas tentang apa begitu, ya saya pakai aja teori pembahasan itu. Begitu ya, begitu ya gitu. Lumayan paham tapi pelan-pelan sedikit. Dapat sedikit dikumpulin gitu, dicoba dipraktekkan, tulis lagi gitu. Makin merasa bisa menulis puisi memang gitu, tapi tetap saja merasa kurang, dan mulai berani mengirim ke koran lokal dan dimuat gitu puisi-puisi saya gitu. Rasanya memang ya lebih bagus ketimbang puisi saya waktu SMP dulu gitu. Kemudian momen terbaiknya adalah SMA itu saya membeli buku Dukamu Abadi Pak Sapardi itu gitu, dan terpesona dengan puisi-puisi di situ gitu.
kata-katanya tidak ada yang tidak saya pahami, semuanya saya paham. Kata-kata biasa saja, tetapi susunan kalimatnya itu membuat kalimat-kalimatnya itu menjadi seolah-olah saya paham. Bukanlah kalimat rumit juga, sederhana tapi jelimet, gimana ya? Biasa saja kalimatnya begitu, tidak ada yang aneh-aneh, tapi begitu mencoba memahaminya, saya merasa bisa paham, saya merasa menangkap sesuatu, tapi enggak, rasanya bukan itu. Jadi saya ragu lagi, baca lagi, mencoba memahami lagi. Nah, itu makin asik. Jadi ketemu teori yang lumayan membantu lewat majalah-majalah remaja itu, lewat ulasan-ulasan pada puisi yang dimuat itu. Nggak cuma Hai, kayaknya ada majalah Gadis juga yang waktu itu juga memuat puisi dan beberapa diulas gitu. Nah, kemudian membaca saja Sapardi itu. Saya juga tidak tahu Sapardi itu penyair yang seperti apa begitu, cuman temu bukunya ya saya membeli baca dan ini sajak bagus. Tapi bagusnya di mana juga saya nggak tahu gitu. Nah, karena semakin tertarik, semakin asik, semakin pengen menuliskannya dengan baik, dengan berbeda, rasanya kayak punya target sesuatu, pengen mencapai sesuatu taraf di dalam puisi saya itu gitu. Saya mulai membeli buku-buku teori. Banyak, saking terlalu lengkapnya misalnya gitu, sulit juga ini maksudnya apa ya, karena buku-buku teori sastra, teori pengkajian puisi itu kan tidak ditulis untuk kita supaya mahir menulis puisi kan, cuma itu kan buku teori untuk mengkaji puisi, untuk pengkajian puisi kan, puisi, teori untuk teori-teori sastra, untuk mempelajari sastra secara ilmiah. Kebutuhan kita kan berbeda, kita pengennya gimana memakainya untuk menulis puisi kan gitu. Kalau dulu mungkin ketika SMP atau SMA ketemu buku-buku teori itu macam-macam lah, buku itu banyak, saya punya banyak banget buku itu, kemudian gitu rasanya juga ya nggak paham gitu. Tapi ketika sudah sekian tahun menulis puisi dan sedikit demi sedikit mulai memahami teori-teorinya, buku-buku tebal-tebal yang teori-teori canggih-canggih itu, pelan-pelan bisa juga saya pahami sebagai pembaca yang tukang puisinya. Jadi bukan pengamat puisi, bukan peneliti puisi. Oh, kalau pengamat puisi melihat puisi begitu ya saya balikkan posisinya. Kalau begitu, dengan teori ini apa yang bisa dilakukan oleh seorang penulis puisi atau penyair. Nah, pelan-pelan itu saya memasukinya seperti itu. Saya mempelajari teori-teori itu, mengumpulkannya, memahami sedikit demi sedikit apa itu metafor, apa itu simile, apa itu poetical device, apa itu arti, apa distancing, distorting, dan replacing makna kata dalam puisi itu. Apa sih hakikatnya diksi itu, hubungan antar kata itu bisa dimainkan seperti apa gitu kan, atau gaya bahasa itu bukan sekedar alat retorika tetapi juga poetical device atau alat perangkat poetika yang bisa jadi tidak sekedar definisinya yang penting, tetapi apa yang bisa disumbangkan ketika sebuah gaya bahasa dipakai dalam sebuah puisi, menciptakan apa gitu. Nah, itu tuh yang saya membaca teori itu dengan strategi seperti itu, karena memang saya butuhnya seperti itu. Saya tidak ingin ketika menulis pembahasan puisi pun misalnya, saya tidak ingin menulis sebuah tulisan ilmiah, meskipun perangkat-perangkat puitika, alat-alat puitika, teori puisi kan mengilmiahkan karya, membahas puisi karya puisi secara ilmiah kan, dan itu benar, tidak salah. Cuman kebutuhanku ketika membaca itu berbeda. Kebutuhanku adalah kebutuhan untuk memahami puisi supaya membantu saya ketika untuk menuliskan puisi dengan cara lebih baik, untuk membuka wilayah petualangan yang lebih mengasihkan buat saya begitu. Nah, itu jadinya. Jadi Anda kalau bertanya seperti di awal-awal video ini, kira-kira jawabannya begitu. Mulai saja tanpa teori apa-apa. Yang penting suka, yang penting mencintai, menulis saja. Nanti akan terasa sendiri kok. Oh,
kok ya kurang leluasa ya saya bergeraknya ya. Nah, di situ pelan-pelan baca terutama ulasan-ulasan puisi. Banyak buku esai yang bagus-bagus. Saya menyarankan bukunya Pak Sapardi, Sihir Rendra Permainan Makna. Dulu terbitnya Pustaka Firdaus. Itu kumpulan esai-esai Pak Sapardi membahas puisi-puisi penyair Indonesia pada zaman beliau. Beliau membahas Acep Jam-Jam Nur, membahas Abdul Hadi WM, membahas Gunawan Muhammad, membahas Rendra, dan lain-lain. Bagus banget, bagus banget. Banyak sekali ketemu teorinya justru di situ saya, wah Pak Sapardi menyebut ini nih, saya cari ya itu apa sih maksudnya gitu. Itu buku pertama yang sangat membantu saya, membuat saya kayak memahami puisi, kayak ada lompatan besar dalam pemahaman saya terhadap puisi. Yang kedua bukunya Atiu yang tergantung pada kata itu juga buku pembahasan puisi yang juga menambah pengetahuan saya tentang puisi lewat puisi Kak, lewat pembahasan puisi. Atiu membahas beberapa puisi Pak Sapardi, Sutarji, Hairil, Gunawan Muhammad, Abdul Hadi WM, Tuti Herati, ada banyak puisi. Rendra juga. Beliau membahas dengan teori itu yang lebih canggih. Bahkan Pak Sapardi pun ketika saya menulis buku beliau bahas puisiku seperti Theo membahas puisi-puisi itu. Nggak usah pakai teori-teori. Teori itu mendukung. Bahkan kalau perlu kamu menciptakan teori, kata beliau. Wah itu saya merinding itu dengarnya gitu. Sepercaya itu beliau gitu. Saya tidak kalau buku beliau selesai pun nanti saya tulis, saya juga tidak berpretensi ingin bikin sebuah teori. Saya ingin membaca lebih baik, dan sekarang saya ingin membaca ulang supaya bacaannya lebih menemukan banyak hal lagi, dan saya yakin begitu. Wah ini lantur, bukan kesana. Tapi jadi belajar lewat bagaimana teori-teori itu dipakai ketika membahas sebuah puisi. Ketika ketemu istilah tertentu atau teori tertentu, boleh merujuk ke bukunya, cari bukunya, itu lebih nyaman memahami teori itu. Karena kita ketemu kasus ketika bagaimana alat analitik itu dipakai, alat kritik itu dipakai, baru kita pahami alat itu apa sih sebenarnya. Itu lebih nyaman buat saya juga seperti itu gitu. Nah, sampai pada taraf tertentu itu akan membantu kita kembali ketika kita menuliskan puisi kita gitu. Sangat membantu. Jadi metafor itu begini. Gaya bahasa Zirkma itu misalnya adalah 3 hal dijejerkan tetapi yang ketiga itu berbeda. Misalnya buku, pena, dan kesepian. Itu kan karena teorinya tahu jadinya wah asik ya gitu. Buku, pena itu kan satu kolokasi, kata yang sama, tapi kesepian berbeda. Aku pergi meninggalkan dirimu dengan membawa buku, pena, dan kesepian, misalnya kayak gitu. Contoh bagaimana teori membantu kita dengan nyaman bermain-main dengan ketika membuat puisi itu gitu loh. Gitu, mudah-mudahan video ini cukup jelas untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, cukup menjawab. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.